Halo, selamat datang di channel kami. Saat ini saya akan mempresentasikan tentang telaah 3 agregat penyakit di Puskesmas Kota, Pustu Kuatai, Desa Kuatai, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Presentasi ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Keperawatan Kesehatan Masyarakat Pedesaan dan Kepulauan pada Stikes Maranatha Kupang, di mana kelompok yang terdiri dari Francisca Meo, Nunung Sukarni, Yeri Nofrimanes, Florida Bere, Evelyn Dapa, Felicia Ola, Serliana Fai, Marlen Banamtuan, Yan Ribanoet, dan Iwan Mela. Mari simak presentasi kami. Penyakit-penyakit kronis seperti hipertensi, artritis gout, dan dermatitis merupakan masalah kesehatan masyarakat yang signifikan di berbagai belahan dunia. Di banyak negara, termasuk desa-desa, penyakit-penyakit ini dapat menyebabkan beban kesehatan yang cukup besar bagi penduduk lokal. Penelitian yang memahami prevalensi, faktor risiko, dan dampak penyakit-penyakit ini pada tingkat desa sangat penting untuk mengembangkan strategi pencegahan dan penanggulangan yang tepat sasaran. Dalam telah ini, kami akan mengeksplorasi kondisi kesehatan di sebuah desa dengan fokus pada agregat penyakit hipertensi, artritis gout, dan juga dermatitis. Studi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang beban penyakit di tingkat desa serta faktor-faktor yang mungkin berkontribusi pada prevalensi dan keparahan penyakit. Pengambilan data dilakukan di Puskesmas Kota Soe, Pustu Kuatai, Desa Kuatai, tanggal 23 April 2024. Kita mulai dari sejarah Desa Kuatai. Kuatai berasal dari kata Atoin Meto atau bahasa Timor yang mengandung kampung yang terletak di atas gunung batu. Kuatai merupakan suatu tempat pemukiman yang pertama dihuni oleh Marga Benu dan Marga Beti pada masa pemerintahan Raja Nope yang menjadi penguasa wilayah kekuasaan Amanuban. Dalam perkembangan tata pemerintahan Indonesia pada tanggal 8 Desember 2003 berdasarkan surat keputusan Bupati Timur Tengah Selatan nomor 48 tahun 2023, Kelurahan Kota Soe terjadi pemekaran sehingga Kuatai menjadi desa persiapan. Kondisi umum Desa Kuatai menurut luas wilayah. Desa Kuatai merupakan salah satu desa di Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan. Terletak kurang lebih 2 km dari ibu kota kecamatan dan 3 km dari ibu kota kabupaten. Luas wilayah Desa Kuatai adalah 7 km yang terdiri dari 60% berupa pemukiman dan 40% berupa daratan yang digunakan untuk lahan pertanian atau perkebunan serta lahan penggembalaan. Secara administratif, wilayah Desa Kuatai memiliki batas-batas sebagai berikut. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Noemeto, sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Cendana, sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Soe, dan sebelah selatan berbatasan dengan Desa Haumenbaki. Secara topografis, Desa Kuatai berbukit-bukit dengan dataran tersebar secara sporadis pada gugusan yang sempit, diapit dataran tinggi atau perbukitan. Lahan dengan kemiringan 20-45%. Kondisi geomorfologis yang demikian menyebabkan pertanian pada dataran sangat terbatas, yaitu pertanian lahan kering. Pertanian lahan kering banyak dilakukan pada daerah-daerah dengan kemiringan yang curam sehingga produktivitas menjadi rendah. Menurut demografi, data administrasi pemerintahan Desa Kuatai terdiri dari 13 RT dan 6 RW. Ini adalah gambar proses pengambilan data di Pustu Kuatai pada tanggal 23 April 2024 oleh mahasiswa Stikes Maranatha Kupang. Ini adalah tabel data 10 penyakit tertinggi mulai dari tahun 2019 sampai dengan 2023 yang diambil dari sumber data kesakitan di Pustu Kuatai. Berikut ini adalah tabel diagram batang yang menunjukkan 10 penyakit yang ada di Desa Kuatai yang meliputi ISPA, dermatitis, artritis gout, gastritis, sefalgia, hipertensi, fulnus, kauk, dan juga gangguan pencernaan. Pengolahan data. Dari rekapitulasi data kesakitan tahun 2019 sampai 2023 di Pustu Kuatai terdapat 3 agregat penyakit, yaitu 1 hipertensi,
terdiri dari 317 kasus. 2. Artritis gout terdiri dari 474 kasus. Yang ketiga, dermatitis terdiri dari 898 kasus. Kita mulai dengan agregat yang pertama, yaitu hipertensi. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis kronis di mana tekanan darah terhadap dinding arteri secara konsisten tinggi. Klasifikasi hipertensi ada 3, yaitu hipertensi stadium 1, hipertensi stadium 2, dan juga hipertensi stadium 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mengalami hipertensi di Desa Kuatae yaitu faktor budaya, kebiasaan, dan pola hidup yang terdiri dari konsumsi makanan tinggi garam, kurang konsumsi buah dan sayur, konsumsi makanan olahan dan siap saji, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, merokok, stres, dan kurang tidur. Komplikasi yang terjadi akibat hipertensi di Desa Kuatae yaitu penyakit jantung koroner, stroke, gagal ginjal, kerusakan mata, dan juga kerusakan otak. Pengobatan hipertensi tergantung pada tingkat keparahan dan faktor risiko lainnya. Pengobatan umum meliputi perubahan gaya hidup seperti diet sehat, olahraga teratur, penurunan berat badan, dan berhenti merokok. Obat-obatan seperti diuretik, penghambat AC, penghambat beta, dan penghambat angiotensin 2 reseptor blocker. Pencegahan hipertensi meliputi makan makanan yang seimbang dan rendah garam, olahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari, menjaga berat badan ideal, membatasi konsumsi alkohol, berhenti merokok, mengelola stres, dan juga memeriksa tekanan darah secara teratur. Yang kedua adalah artritis gout. Menurut American College of Rheumatology, gout adalah suatu penyakit dan potensi ketidakmampuan akibat radang sendi yang sudah dikenal sejak lama. Gejalanya biasanya terdiri dari episodik berat dari nyeri inflamasi satu sendi. Artritis gout dibagi menjadi 3, yaitu gout primer, gout sekunder, dan juga gout idiopatik. Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat mengalami artritis di Desa Kuatae yaitu faktor budaya, kebiasaan, pola hidup yang meliputi konsumsi makanan tinggi purin, kurang konsumsi makanan kaya serat, konsumsi makanan dan minuman manis, kurang aktivitas fisik, konsumsi alkohol berlebihan, kurang minum air putih, dan juga stres. Pengobatan artritis gout meliputi pemberian obat-obatan seperti colchicine, obat antiinflamasi nonsteroid, kortikosteroid atau hormon ACTH, obat penurun asam urat seperti allopurinol, atau obat urikosurik tidak dapat diberikan pada stadium akut. Pencegahan artritis gout dapat dilakukan dengan cara mengelola faktor-faktor risiko dan mengurangi serangan gout. Konsumsi air putih yang cukup untuk mencegah penumpukan asam urat dalam tubuh. Hindari konsumsi alkohol berlebihan, jaga berat badan yang sehat dengan makan makanan yang sehat, dan melakukan aktivitas fisik secara teratur. Hindari makanan yang dapat meningkatkan tingkat asam urat dalam tubuh, serta menggunakan obat-obatan yang diresepkan oleh dokter untuk mengelola gejala dan mencegah serangan artritis gout lanjutan. Kita masuk pada penyakit yang ketiga, yaitu dermatitis. Ada 4 jenis dermatitis. Yang pertama, dermatitis atopik atau eksim. Biasanya terdapat ruam atau luka berbentuk koin. 2. Dermatitis kontak. Biasanya seperti ruam yang disebabkan oleh kontak tertentu, contoh sabun, kosmetik, dan juga perhiasan. 3. Dermatitis seboroik. Biasanya kondisi kulit seperti bercak, bersisik, dan kulit merah terutama di kepala. 4. Dermatitis statis disebut juga dengan dermatitis gravitasi, eksim vena, dan dermatitis statis vena. Dermatitis statis sering terjadi di kaki bagian bawah karena vena memiliki katup satu arah yang memainkan peran penting dalam sirkulasi darah. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat di Desa Kuatae sehingga mengalami dermatitis, yaitu faktor budaya, kebiasaan, dan juga pola hidup. Seperti kebiasaan mandi dan berpakaian, mandi terlalu sering dengan air panas, penggunaan sabun dan deterjen iritan, penggunaan pakaian yang ketat dan tidak menyerap keringat, paparan iritan, paparan bahan kimia, paparan alergen, paparan bahan tekstil, konsumsi makanan yang memicu alergi seperti kacang-kacangan, telur, dan susu sapi.
kurang konsumsi makanan kaya vitamin dan mineral, stres, kurang tidur, dan juga merokok. Komplikasi akibat dermatitis di Desa Kuatae meliputi luka bakar akibat garukan, infeksi kulit, hiperpigmentasi atau hipopigmentasi pasca inflamasi. Penata laksanaan terdiri dari non-farmakologi dan juga farmakologi. Pencegahannya mengenakan alat pelindung diri atau pakaian pelindung jika bekerja dengan bahan kimia atau bahan iritan setiap hari. Menghindari mandi air panas atau shower dan sabun yang dapat mengeringkan kulit. Mandilah dengan suhu ruangan maksimal 5-10 menit dengan sabun hipoalergenik. Jagalah kelembaban kulit dengan menggunakan krim atau lotion. Menurut penelitian, mengoleskan lotion pelindung pada kulit bayi yang berisiko tinggi terkena dermatitis atopik dapat mengurangi kejadian dermatitis atopik hingga 50%. Kesimpulan, dari hasil pengkajian di Desa Kuatai, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, dapat disimpulkan bahwa penyebab terbanyak hipertensi, gout, dan dermatitis adalah pengaruh budaya, pola makan, dan juga gaya hidup yang meliputi konsumsi makanan tinggi garam, konsumsi makanan tinggi purin, makanan yang memicu alergi, konsumsi alkohol yang berlebihan, kurang aktivitas fisik, kurang minum air putih, merokok secara berlebihan, paparan alergen, kurang konsumsi makanan kaya vitamin dan mineral, serta penggunaan sabun dan deterjen iritan. Saran yang pertama, meningkatkan edukasi dan kesadaran masyarakat tentang hipertensi, gout, dermatitis, termasuk faktor risiko, pencegahan, dan penata laksanaan. Yang kedua, mempromosikan konsumsi makanan bergizi seimbang dengan membatasi asupan purin, lemak jenuh, dan kalori, serta meningkatkan konsumsi buah, sayur, dan whole grains. Tiga, meningkatkan aktivitas fisik dengan mendorong masyarakat untuk berolahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari. 4. Membatasi konsumsi alkohol dan makanan manis. 5. Mengelola stres dengan baik melalui teknik relaksasi dan aktivitas yang positif. Berikutnya adalah mendukung program pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian penyakit. Dengan upaya bersama dari berbagai pihak, diharapkan prevalensi hipertensi, gout, dan dermatitis khususnya di Desa Kuatae dapat diturunkan dan kualitas hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.